Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Atala, NIM 16022041103 dari kelas DP 4402B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan studio desain produk 2 saya, yaitu Automatic Toilet Brush. Masuk ke bagian 5W1H. Apa itu Automatic Toilet Brush? Automatic Toilet Brush merupakan produk sikat otomatis yang dapat digunakan di toilet. Kemudian masuk ke bagian Where, di mana produk ini dapat digunakan. Produk ini dapat digunakan di toilet, kemudian dapur, kemudian garasi, dan tempat lainnya yang menggunakan keramik. Masuk ke bagian when. Kapan produk ini dapat digunakan? Produk ini dapat digunakan ketika keramik sudah mulai kotor karena noda-noda air maupun noda-noda kerak lumut. Kemudian masuk ke bagian who atau siapa. Produk ini diperuntukkan untuk ibu rumah tangga, cleaning service, petugas kebersihan, dan beberapa kalangan lainnya. Kemudian masuk ke bagian why. Kenapa? Kenapa harus menggunakan alat ini? Dikarenakan alat ini dapat menghemat waktu serta tenaga ketika penggunaannya dibanding sikat toilet manual. Kemudian masuk ke bagian how. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya cukup memasukkan baterai ke alat tersebut, kemudian menekan tombol dan off, maka ATB dapat langsung digunakan. Bagian latar belakang. Sikat dinding merupakan salah satu alat kebersihan yang banyak digunakan oleh masyarakat, terlebih untuk membersihkan kamar mandi, bak mandi, kemudian bak cuci piring, tempat wudhu, janitor, dan masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, banyak alat-alat rumah tangga dengan mekanika manual mulai digantikan dan diproduksi kembali menggunakan mekanika otomatis. Tujuannya untuk membuat mudah pekerjaan, selain itu memperingkas pekerjaan, kemudian menghemat waktu, menghemat tenaga, dan menjauhkan user daripada penyakit yang sering bermunculan. Selanjutnya masuk ke bagian scamper. Yang pertama ada substitusi, yaitu mengganti bulu sikat dengan model yang berbentuk silinder dan menggantikan sistem pakai manual menggunakan sistem otomatis dengan dinamo. Yang kedua ada kombinasi, menggabungkan dinamo dan gear dengan sikat konvensional agar menjadi sikat otomatis. Kemudian ada adaptasi yang ketiga, adaptasi dari mekanisme sikat gigi otomatis dan cara berputar bor. Kemudian yang keempat ada modifikasi, yaitu modifikasi sikat otomatis untuk mempermudah pekerjaan dan dapat digunakan di beberapa tempat. Selanjutnya ada put other use atau memasukkan kegunaan lain, yaitu memasukkan mekanisme otomatis yang dimiliki sikat WC ke sikat dinding dengan beberapa adaptasi. Kemudian yang keenam ada eliminasi, yaitu menghilangkan bulu sikat bawaan dan menggantikannya dengan bulu yang berbentuk silindris. Dan yang terakhir ada reverse atau kebalikan, yaitu alat pembersih besi dengan menggantikan bahan sikat menjadi serabut kawat untuk merontokkan karat pada besi. Masuk ke bagian tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari perancangan produk SDP2 ini yaitu untuk mempermudah dalam pekerjaan menyikat, kemudian membersihkan lebih efektif, menghemat tenaga, menghemat waktu, membersihkan dengan optimal, terhindar dari penyakit tulang belakang, serta terhindar dari pegal-pegal dan nyeri. Untuk ke bagian mood board, di sini terdapat beberapa referensi yang digunakan dalam perancangan SDP2 ini. Yang pertama ada sikat kamar mandi, kemudian ada sikat dinding kamar mandi, kemudian terdapat dinamo listrik, baterai A2, kemudian sikat gigi otomatis, kemudian terdapat bor dengan mata sikat, bevel gear, spur gear, sikat otomatis, dan di pojok kanan terdapat color palette atau warna yang baik digunakan untuk sikat, yaitu terdapat warna hijau muda serta biru muda. Selanjutnya masuk ke bagian exposed view dan prosedur penggunaan produk. Yang pertama ada exposed view dari produk ini. Seperti terlihat di presentasi, terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam alat ini. Yang pertama ada baterai A2, kemudian ada tempat baterai A2, saklar on dan off, kemudian dinamo 6 volt, bearing 3 mm, as besi 3 mm, kemudian spur gear atau bevel gear, kemudian washer atau busa sikat, kemudian tutup baterai, dan yang terakhir ada tempurung dari sikat itu sendiri. Kemudian masuk ke bagian prosedur penggunaan. Yang pertama, masukkan baterai berukuran AA ke tempatnya sebagai komponen energi utama. Yang kedua, menekan tombol on untuk menyalakan sikat. Yang ketiga, arahkan sikat ke tempat yang ingin dibersihkan. Kemudian yang keempat, pengguna dapat menggunakan tongkat tambahan untuk membersihkan area yang sulit dijangkau. Selanjutnya masuk ke bagian sketsa alternatif. Di sini terdapat beberapa sketsa alternatif, di
Dimana pada slide sebelumnya, yaitu pada bagian exploded view, sketsa dari tempurung tersebut bukanlah sketsa final, dimana masih terdapat beberapa sketsa alternatif yang dapat digunakan di hasil akhir perancangan nanti. Seperti pada di gambar ini, ada sketsa alternatif 1, kemudian sketsa alternatif 2, sketsa alternatif 3, dan yang terakhir ada sketsa alternatif 4. Pada masing-masing sketsa memiliki beberapa macam bentuk dan varian. Tanpa terasa, kita sudah masuk di penghujung presentasi. Pada bagian terakhir ini, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan perancangan produksi CAD otomatis ini memang masih jauh dari kata sempurna. Namun setidaknya, perancang berharap akan banyak inovasi dan pengembangan yang lebih dalam mengenai produk ini dan dapat disempurnakan kembali di waktu yang akan datang. Sehingga, produk ini dapat mencapai hasil maksimal dan dapat dipasarkan untuk publik di waktu yang akan mendatang. Pada akhir kata, saya Arik Atala, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.